Ini adalah cerita mistisku yang dari kecil hingga sekarang tak akan pernah kulupakan sampai kapanpun dan masih tergambar jelas di benakku. Sebenarnya kejadian ini sudah lama terjadi, kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Namaku Rohman. Waktu itu aku berumur 5 tahun. Ya, memang masih belita sih akunya. Tetapi kata orang-orang, kalau masih umur segitu tergolong masih suci dan mudah untuk diliatin yang aneh-aneh gitu. Waktu itu aku dan kakak-kakakku ingin pergi menonton televisi di tetangga sebelah. Ya, maklumlah, waktu itu di desa masih jarang orang yang mempunyai televisi. Tidak seperti sekarang ini. Masih teringat sekali waktu itu. Acara favoritku adalah kisah binatang liar yang tayang di salah satu channel televisi swasta. Kejanggalan bermula pada saat itu kurang lebih pukul 8:30. Kami berangkat dari rumah menuju ke rumah Mbah Yam. Ya, bisa dikatakan orang yang mampu waktu itu. Kami setiap malam sering sekali menonton televisi di rumah beliau. Jarak rumahku dengan rumah Mbah Yam tidak terlampau jauh. Hanya ada satu rumah di antara rumah aku dengan rumah Mbah Yam. Akan tetapi, untuk menuju ke rumah Mbah tersebut harus melewati lorong yang terbentuk akibat jarak antara rumah satu dengan yang lain. Kebetulan malam itu terasa sangat aneh. Yang biasanya pada malam hari saat musim kemarau udara terasa sangat dingin, kadang sampai menusuk tulang juga. Akan tetapi malam itu hawa sekitar terasa sangat hangat. Tak disangka pula saat melewati lorong yang penerangannya remang-remang itu, dari jarak jauh dan belum terlihat sangat jelas, kami melihat sosok putih tinggi agak besar bersandar di tembok rumah. Waktu itu aku belum paham betul dengan apa yang aku lihat. Wajar sajalah aku tidak merasakan takut, karena ya itu masih kecil. Hanya merasakan semua bulu kuduku berdiri semua, dan hawa udara sangat tidak enak dan tidak nyaman sekali. Sesekali aku menoleh ke kakakku dan bingung yang aku rasakan dalam situasi seperti itu. Mas, niko nopo? Kayak orang tapi kok dibuntel kain toh mas? Sek nopo ya mas orang itu? Saat aku berkata seperti itu, lampu yang ada di lorong itu tiba-tiba seperti meledek kami. Hidup, lalu nyala lagi. Hidup, dan nyala lagi.
Aku langsung pegang erat tangan kakak pertamaku dan aku langsung membuang muka pada orang yang dibuntel kain itu. Ku paksa mata untuk terpejam agar tidak melihat, tetapi masih tergambar dalam bayang-bayangku juga. Kakak-kakakku waktu itu berusaha menenangkanku sambil berkata pelan-pelan, "Wis, ojo melayu, ora mak wedi. Orane ganggu lah, wong dewi ora ganggu to. Luru pakan dewi-dewi ora ono sik ganggu, asal dewi ora ganggu juga." Semua kakakku hanya melihat sekilas, tidak berani menatap. Berbeda dengan aku. Ya, dikarenakan aku masih kecil dan baru pertama kalinya melihat sosok yang namanya pocong. Didorong dengan rasa penasaran yang aku miliki, walaupun aku takut sekali, langsung aku melihat dengan mata melotot lagi dengan tujuan bisa melihat detail seperti apa. Aku menatap seluruh badan dari sosok pocong itu. Ternyata kain kafannya berwarna putih kecoklatan dengan kucir atas yang melekuk ke depan. Berwajah seram hitam gosong, seperti membusuk dan rusak tak karuan. Sudahlah, aku membayangkan lagi seperti aku kembali ke masa laluku yang tergambar jelas, tak pernah bisa aku lupakan. Seandainya sekarang ini aku dihadapkan dengan makhluk itu lagi, mungkin aku langsung terpaku di tempat, tak dapat bergerak ataupun berbicara. Jujur saja sih, aku orangnya sekarang sedikit penakut. Ya, mungkin trauma gara-gara kejadian waktu itu. Ketika seperempat jalan dengan sosok itu, kami lewat tanpa memperdulikan sosok pocong itu. Yang ketika kami berjalan santai, sosok itu hanya terdiam dan melotot dengan bola mata yang sangat tajam menatap kami berjalan. Tiba-tiba juga tercium bau yang sangat tak sedap menusuk hidung. Berdoa dan berdoa yang kami lakukan waktu itu. Kami tak bisa berkutik apa-apa. Tiba-tiba sosok itu lenyap begitu saja, seperti menjadi gumpalan asap putih yang meninggi ke atas. Kami pun kaget dan merasa lega dengan perginya pocong itu. Tibanya di rumah Mbah Yam, kami menonton TV dan bercanda bersama untuk menepis dan melupakan apa yang terjadi di lorong itu. Kami pun sama sekali tidak menceritakan kejadian bertemu sosok itu ke orang lain. Biarlah cerita ini menjadi kisah yang kami alami bersama, yaitu bertemu sosok pocong di lorong.